Kesorotan lainnya, Saudara, Polri langsung mengusut kasus teror di kantor media Tempo. Polisi mengecek tempat kejadian perkara di kantor redaksi Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta. Selain mengumpulkan sejumlah informasi, polisi juga mengecek CCTV yang berada di lingkungan kantor Tempo. Wamenaker Emmanuel Ebenezer merespons teror yang diterima media Tempo. Ebenezer bilang ini merupakan teror terhadap demokrasi karena pers memiliki kontribusi besar dalam demokrasi. Teror kepala babi dan tikus itu sebetulnya teror terhadap demokrasi dan kita harus melawannya. Ya tentu tim kita sedang turun di lapangan, sedang melakukan penyelidikan. Teknis penyelidikan saya tidak bisa sampaikan di sini. Teror kepala babi dan bangkai tikus yang diterima media Tempo dalam sepekan jadi perhatian publik. Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya mengecek tempat kejadian perkara di kantor redaksi Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta. Selain mengumpulkan sejumlah informasi, polisi juga mengecek CCTV yang berada di lingkungan kantor Tempo. Soal dugaan teror kepala babi dan bangkai tikus, Kabareskrim mengaku timnya sedang bekerja. Ia pun meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan. Tim kita sedang bekerja ya. Itu kan 2 kali Pak yang terornya itu menyikapinya seperti apa Pak? Ya tentu tim kita sedang turun di lapangan, sedang melakukan penyelidikan. Teknis penyelidikan saya tidak bisa sampaikan di sini. Semua proses laporan masyarakat tentu kita sikapi, tentu kita sampaikan, tentu kita lakukan penyelidikan dengan baik. Ya. Mohon doanya dari teman-teman semuanya, ya. Kita bersama teman-teman. Ya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer merespons soal teror kepala babi dan bangkai tikus yang dialami Tempo. Emmanuel bilang ini merupakan teror terhadap demokrasi karena pers memiliki kontribusi besar dalam demokrasi. Nah biar gimana pun pers itu punya komitmen dan kontribusi besar terhadap saham demokrasi. Jadi teror kepala babi dan tikus itu sebetulnya teror terhadap demokrasi dan kita harus melawannya. Usai membuat laporan ke Bareskrim Polri, Tempo juga melaporkan dugaan teror ke Komnas HAM. Dengan membawa rekaman CCTV, Tempo meminta Komnas HAM ikut turun untuk menyelidiki kasus ini. Tempo menilai dugaan teror yang telah diterima 2 kali ini merupakan ancaman terhadap kebebasan pers sekaligus pelanggaran HAM. Kenapa itu kita menduga terkait pekerjaannya karena dikirim ke kantor redaksi Tempo gitu. Jadi tapi lalu pertanyaan berikutnya terkait liputan mana? Nah, ini kita yang belum sampai ke mana. Oleh karena itulah kita bisa bisa ditemukan oleh aparat penegak hukum nantinya. Komite Keselamatan Jurnalis terus memberikan pendampingan, termasuk saat pelaporan ke Komnas HAM. KKJ menilai teror ini sebagai ancaman serius terhadap kerja jurnalis. Ini merupakan ancaman serius terhadap kerja-kerja jurnalistik dan mengancam tim redaksi Tempo. Kami berharap dengan pengaduan ini ke Komnas HAM supaya Komnas HAM juga turun tangan ya untuk melakukan penyelidikan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya telah memerintahkan Kabareskrim mengusut tuntas teror potongan kepala babi dan bangkai tikus ke redaksi Tempo. Peristiwa di media Tempo, saya sudah perintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Dan saya kira kita semua tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut. Terima kasih. Teror kepala babi yang dialamatkan ke kantor media Tempo pertama kali terjadi pada 19 Maret 2025. Sebuah paket berisi kepala babi ditujukan kepada Francica Kristi Rosana, wartawan bidang politik Tempo. Teror pun berlanjut pada Sabtu 22 Maret 2025. Petugas kebersihan menemukan kardus berisi 6 ekor bangkai tikus. Bungkusan ini dilempar orang tak dikenal dari luar pagar kompleks kantor Tempo di Palmerah. Teror ini menuai respons dari banyak pihak yang meminta penyelidikan teror diusut tuntas. Tim Liputan, Kompas TV.